إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Majelis yang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua supaya kita meningkatkan nilai takwa kepada Allah dan semoga kita tidak mati terkecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang singkat ini dalam momentum bulan Rabiul Awal di mana bertepatan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatib pun mengambil sebuah tema supaya anak menjadi soleh harus ada uswatun hasanah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hidup di dunia ini berkeinginan dan bercita-cita, tidak ada carut marut dalam rumah tangga, tidak ada caci maki dalam rumah tangga, tidak ada taman melayang ke pipi anak, tidak ada taman melayang ke pipi istri, dan tidak ada gunjingan cacian makian. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika keinginan ini tidak direalisasikan, tidak betul-betul kita mengharapkan, artinya kita ingin tidak membuktikan dalam kehidupan, maka tentu keluarga kita tidak akan pernah menjadi keluarga yang bahagia. Dan salah satu bentuk keluarga yang bahagia itu adalah dengan mewujudkan anak-anak yang soleh dan soleh. Maka oleh karena itu, momentum Rabiul Awal ini sangat tepat kiranya kita mengambil sebuah tema supaya anak menjadi soleh harus ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kemudian kedatangan hari kiamat yang mereka itu banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keluarga dan dalam kehidupannya telah Allah buktikan dalam Quran ini bahwasanya suri tauladan itu bisa diambil dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Lalu kemudian ketika seorang ingin mewujudkan keluarga yang bahagia, anak-anak berakhlak mulia, anak-anak soleh, maka ambillah suri tauladan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang anak sangat banyak
tuanya. Anak ada yang merumuskan orang tuanya untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehati-hatian kita tentu harus betul-betul kita pikirkan dan kemudian kita pahami apakah anak kita sebagai musuh, apakah anak kita sebagai fitnah, atau anak kita hari ini telah melalaikan kita. Hari ini telah Allah sebutkan, misalnya dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagimu, dan kemudian berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, maka kamu mendapatkan ampunan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak, ketika kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan rumah tangga, maka anak akan ada yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak akan ada yang nanti memperkarai kedua orang tuanya. Anak akan ada nanti memerintahkan orang tuanya untuk sujud di kakinya. Anak akan ada nanti untuk mengusir kedua orang tuanya. Bahkan belum lama ini kita lihat bagaimana seorang anak memperkarai kedua orang tuanya, dan itu di tengah-tengah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang tua tentu tidak menginginkan hal ini. Kemudian yang kedua, dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagi kamu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. At-Taghabun ayat 15. Anak juga disebutkan oleh Allah ada yang menjadi fitnah, ujian hidup. Kita memerintahkan mereka untuk semiyang, tapi anak kita, kambing kita, itu merupakan ujian. Kita memerintahkan anak kita untuk menutup aurat, tapi dia tidak mau untuk mengikuti perkataan orang tuanya. Itu merupakan fitnah, ujian hidup. Anak sakit, itu merupakan ujian terhadap kedua orang tuanya. Tingkah laku anak yang tidak diinginkan, itu merupakan fitnah, ujian. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita pun diperintahkan Allah dalam menghadapi fitnah ini, ujian ini, terus untuk menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai ibu, dan sebagai ayah. Lalu kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak banyak orang tua yang lalai, asik mencari nafkah, dia lupa untuk menyembah Tuhannya, dan itu banyak terjadi karena anak orang tua tidak mengenal Allah, karena anak orang tua tidak tahu halal dan haram, karena anak orang tua tidak tahu apakah terik matahari panas atau dingin. Mereka itu menganggap semuanya biasa-biasa saja. Karena itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah harta, bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Majelis yang dirahmati Allah, banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan tentang anak-anak itu. Melihat ketiga ini sebagai pembendaharaan kita ketika kita ingin menjadikan anak-anak soleh dan solehah, maka tentu
harus ada perjuangan. Karena terkadang majelis yang dirahmati Allah, nge-hashtag kita perfect terhadap anak kita, dia belum tentu menjadi anak yang soleh. Dan kita masukkan dia pesantren, belum tentu menjadi anak amal soleh. Ketika kita sudah menyekolahkan dia, belum tentu dia itu mampu untuk menjunjung pendidikan dalam kehidupannya. Hal ini telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 950 tahun lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, kepada keluarganya. Alhasil istrinya pun durhaka terhadap dirinya. Alhasil anaknya pun tidak mau mentaatinya. Bagaimana kisahnya ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya dalam Quran surah Nuh, Allah menceritakan kisah ini. Hal ini minimal majelis yang dirahmati Allah sebagai amal, sebagai penanggung, sebagai orang tua, telah disampaikan kewajiban-kewajiban kepada keluarganya. Minimal nanti di hadapan Allah, kita juga sama. Setelah kita ingatkan anak kita supaya dia beribadah kepada Allah, supaya dia menutup auratnya, supaya dia meninggalkan yang haram, supaya dia melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Minimal di hadapan Allah, kewajiban itu telah kita tunaikan. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak menjadi soleh, tentu harus ada uswatun hasanah dalam kehidupan ini. Maka di antaranya uswatun hasanah ini, suri tauladan ini harus dipupuk oleh kedua orang tuanya. Tidak mungkin anak kita harus menjadi uswatun hasanah di tempat yang lain. Karena memang pada hakikatnya keluarga, ayah dan ibu itulah uswatun hasanah yang pertama untuk anak-anak kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uswatun hasanah yang pertama, suri tauladan yang baik bagi orang tua itu supaya anaknya menjadi soleh adalah dengan mendoakan anak-anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah anakku dan anak cucuku orang-orang yang bertakwa, yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbi ja'alni muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian bagaimana juga disebutkan bagaimana doanya Nabi Zakaria. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu kemudian seperti doa Nabi Zakaria, "Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Itulah doa-doa para nabi supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Lalu kemudian uswatun hasanah yang kedua, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak, mengajarkan anak supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memerintahkan anak kita supaya mereka dari kecil untuk menyembah Allah, tidak mensyirikatkan Allah, maka inilah hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ketika dia telah menjaga hak-haknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jauh anak kita di perantauan. Ketika dia memenuhi hak-haknya kepada Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran terhadap diri kita untuk tidak mengawasinya, karena dia telah memenuhi haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melakukan ibadah bersama anak. Uswatun hasanah yang ketiga, bersama anak kita itu untuk beribadah. Bagaimana bisa anak kita tegak mendirikan sholat, sementara kita sebagai orang tuanya belum mampu untuk tegak mendirikan sholat? Bagaimana supaya anak kita membaca Al-Quran, sementara kita sebagai orang tua belum pernah membuka Al-Quran? Bagaimana supaya anak kita bisa bertutur kata yang santun, sementara setiap hari kita memanggil gelar-gelar binatang untuk istri dan keluarga kita?
Bagaimana bisa anak kita berbuat baik dan bertutur kata yang baik dan berperilaku yang santun, sementara kita sebagai orang tua tidak pernah untuk melakukan hal yang demikian. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, dengan melakukan ibadah bersama anak, uswatun hasanah, anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan perintahkan anak untuk beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wajribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum bil madaji." Perintahkan anakmu, suruh anakmu itu untuk beribadah, melaksanakan sholat ketika usia anakmu 7 tahun, dan pukul dia ketika usianya sudah 10 tahun apabila dia siap mengerjakan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka antara anak perempuan dan anak laki-laki ketika usia 10 tahun tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Menurut para ulama, ketika kita telah memerintahkan anak untuk beribadah di usia 7 tahun, kelas 1 SD kita berlepek memerintahkan anak kita sholat nakku semyang. Waktu subuh kita bangunkan dia untuk beribadah, waktu zuhur kita ingatkan dia untuk beribadah, asar kita ingatkan, maghrib kita ingatkan. Selama 3 tahun, 7, 8, 9 tahun, maka kemudian 3 tahun lamanya kita memerintahkan, maka mustahil kata para ulama di usia 10 tahun dia tidak mengerjakan sholat. Pasti dia akan mengerjakan sholat karena dia telah terbiasa dengan ingatan daripada orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu perintahkan anak kita untuk mengerjakan ibadah seperti ibadah sholat baik di usia 7 tahun sampai dengan usia 10 tahun. Lalu kemudian yang terakhir adalah contoh ataupun suri tauladan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, semua yang disampaikan tadi itu tidak terlepas dari uswatun hasanah. Anak melihat orang tuanya berdoa, anak melihat orang tuanya bertutur kata yang baik, anak melihat orang tuanya selalu lemah lembut, anak melihat orang tuanya selalu menjadi contoh yang terbaik, sehingga anak ketika keluar dari rumahnya akan melakukan dan mencontoh perilaku tersebut. Itulah uswatun hasanah. Sehingga momentum Rabiul Awal ini kita jadikan dalam rumah-rumah kita sebagai fondasi membentuk keluarga yang bahagia dengan uswatun hasanah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak amal soleh. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا
وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأقوى إلى الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.